Selamat pagi Pagi, Ibu. dengan Veronica Dwi Maharani ya. Panggilannya siapa? Eh, saya panggilannya Vera. Oke, Vera bisa ceritakan tentang diri kamu? Oke. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Veronica Dwi Maharani. Saya merupakan lulusan Universitas 11 Maret dari Prodi D3 Manajemen Administrasi tahun 2027. Saya memiliki kemampuan dalam bidang administrasi dan juga memiliki ketelitian tinggi dan manajemen waktu yang baik. Yang dimana dalam selama kuliah ini saya mengikuti beberapa kepanitiaan yang dimana itu melakukan koordinasi sesama tim dan bekerja sama, sehingga dalam pengalaman tersebut saya memiliki pribadi yang teliti, disiplin, dan juga dapat mengolah waktu dengan baik. Ya, di CV ini kan kamu menyebutkan kompetensimu adalah detail oriented. Bagaimana cara kamu memastikan atau mengatur detail-detail tersebut? Oke, baik. Untuk detail oriented yang akan saya lakukan yaitu dengan melakukan checklist atau membuat poin-poin untuk prioritas dan juga melakukan pengecekan 2 kali sehingga pekerjaan yang dilakukan itu diteliti terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, kira-kira apa saja hal yang kamu dapatkan selama berkuliah? Yang saya dapatkan selama berkuliah yaitu saya bisa manage waktu yang baik dan saya juga bisa berkoordinasi, saling bekerja sama dan membangun teamwork dengan sesama anggota teman saya. Saya juga mengikuti beberapa kepanitiaan seperti event sosial, Carevolution, kemudian Masters dan juga eh, Keep Smart Road to School yang dimana itu juga membutuhkan keterampilan untuk saling bekerja sama dalam satu tim. Oke. Apa yang membuat kamu tertarik untuk mendaftar menjadi staff housekeeping? Baik, yang menjadi hal tertarik saya untuk mendaftar di bidang housekeeping ini yaitu karena saya menyukai kebersihan dan juga kerapian, yang dimana di housekeeping ini merupakan kebersihan dan juga kerapian itu menjadi hal yang sangat penting dan juga itu membutuhkan teamwork yang baik. Jadi saya tertarik untuk di bidang housekeeping ini. Seperti itu. Oke, baik. Coba ceritakan pengalaman Anda bekerja dalam tim. Baik, pengalaman saya bekerja dalam tim yaitu ketika saya mengikuti kepanitiaan berupa Bakti Sosial Carevolution, itu saya sebagai staf divisi sponsor yang dimana saya itu bekerja sama dengan tim untuk menyusun proposal, kemudian mencari dan juga menghubungi calon sponsor yang untuk mendanai kegiatan kita. Selain itu, saya juga mengikuti kegiatan Masters itu sebagai staf divisi eh, konsumsi dan juga medis yang dimana juga itu membutuhkan koordinasi yang baik antar sesama anggota tim. Jadi dalam pengalaman tersebut itu saya juga eh, melakukan pembagian tugas yang jelas untuk sesama anggota di tim. Seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya, apakah kamu orang yang individual atau tidak? Kamu bisa mendelegasikan atau membagikan tugas kepada rekan timmu atau tidak? Saya merupakan pribadi yang eh, dapat bekerja sama dalam tim, yang dimana dengan di dalam sebuah tim itu perlu adanya koordinasi untuk sesama anggotanya sehingga itu akan mencapai tujuan kelompok atau yang ingin dicapai. Dengan bekerja secara tim itu akan mempermudah dan juga menjadikan pekerjaan lebih cepat selesai. Nah, setelah itu saya juga bisa mendelegasikan tugas saya kepada anggota tim ketika saya mengikuti kegiatan kepanitiaan Masteris itu kan saya menjadi panitia konsumsi. Nah, saya itu juga mengatur pembagian jadwal kepada anggota tim saya yang lain seperti pembagian keplotingan konsumsi untuk panitia dan juga peserta. Saya juga memastikan setiap anggota itu memiliki tugas dan juga tanggung jawab yang jelas sehingga nanti di setiap orang itu ada job desk masing-masing yang harus mereka kerjakan dan itu menjadi lebih efisien ketika dikerjakan bersama-sama atau dikerjakan secara individu ada yang bertanggung jawab itu. Seperti itu. Oke. Menurut kamu,
Apa saja kriteria atau syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang housekeeper? Uh, Menurut saya, kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang housekeeper itu memiliki pribadi yang teliti dan juga disiplin. Selain itu juga dia juga harus mempunyai tanggung jawab dan kerapian serta kebersihan yang sesuai dengan prosedur kerja. Seperti itu. Oke. Dari kriteria atau syarat yang kamu sebutkan tadi, kriteria mana yang belum kamu punya? Dari kriteria yang saya sebutkan tadi, saya sudah cukup memiliki kriteria yang saya sebutkan tadi, karena selama di perkuliahan ini saya juga mengikuti kegiatan kepanitiaan yang dimana itu juga melatih saya untuk menjadi orang yang disiplin, teliti, dan juga dapat manage waktu yang baik. Sudah. Terus, bagaimana kamu memastikan diri dapat bekerja dengan teliti, detail, dan disiplin seperti yang kamu sebutkan tadi? Baik, izin menjawab. Cara saya untuk memastikan diri saya dapat bekerja secara teliti, detail, dan juga disiplin, yaitu saya sudah terbiasa melakukan checklist harian untuk skala prioritas tugas yang saya kerjakan, yang dimana ketika saya itu sering dan sudah melakukan atau mengerjakan tugas itu sesuai dengan skala prioritasnya dan membuat form atau checklist harian yang harus dikerjakan sehingga dari kebiasaan saya itu dapat menjadikan saya itu teliti dan juga detail dan tugas yang saya kerjakan itu menjadi lebih terstruktur. Seperti itu, Ibu. Oke. Apa langkah kamu untuk mengelola ketersediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan? Baik, Ibu izin menjawab. Langkah saya untuk memastikan adanya ketersediaan peralatan dan juga perlengkapan kebersihan, yaitu yang pertama adalah melakukan pengecekan secara rutin eh, peralatan dan juga kebersihan yang akan digunakan. Kemudian apabila ada yang rusak atau mengalami kendala, saya akan melaporkan langsung kepada atasan untuk segera ditindaklanjuti atau diganti dengan yang baru. Dan juga serta memastikan kondisi peralatan dan juga perlengkapan itu siap untuk digunakan. Seperti itu. Oke, bagus. Kemudian, apa yang akan kamu lakukan jika mendapat kerusakan sarana dan prasarana, misalnya lampu mati atau alat rusak? Baik, izin menjawab. Yang akan saya lakukan yaitu yang pertama mengamankan terlebih dahulu peralatan atau sarana yang rusak. Kemudian saya mencatat detail kerusakan dan akan melaporkan ke atasan. Kemudian yang akan ditindaklanjuti untuk penggantian atau perbaikan dari kerusakan tersebut. Seperti itu. Oke, bagus. Eh, Kapan kamu merasa perlu menolak permintaan pelanggan terkait pelayanan kebersihan dan mengapa? Baik, izin menjawab. Saya akan menolak permintaan pelanggan apabila pelanggan itu meminta ketika di luar job desk saya. Seperti misalnya ada kerusakan AC itu kan bukan untuk wewenang saya. Nah, selain itu ketika saya akan menolak permintaan pelanggan di mana itu membahayakan atau tidak sesuai dengan aturan keselamatan, yang dimana saya akan menolak permintaan pelanggan dengan sopan dan juga solutif. Saya juga akan memberikan alternatif solusi untuk permintaan pelanggan yang tidak bisa saya tangani. Seperti itu. Mengapa kamu merasa perlu untuk menolak permintaan-permintaan tersebut? Baik, saya akan menjawab. Saya akan menolak permintaan pelanggan ketika eh, permintaan tersebut mengganggu kenyamanan pelanggan yang lain atau tidak sesuai dengan standar prosedur yang kami punyai. Seperti itu. Oke. Eh, Misal nih, saat acara berlangsung, seorang tamu menumpahkan minuman di area yang sering dilalui. Resiko terpeleset cukup tinggi.
dan acara sedang berjalan. Kira-kira apa tindakan pertama yang akan kamu lakukan? Dan gimana cara kamu menjaga agar proses pembersihan tidak mengganggu jalannya acara? Baik, izin menjawab. Apabila terdapat tamu yang menumpahkan minuman secara tidak sengaja, langkah yang saya lakukan yaitu mengamankan area dengan memberikan tanda safety sign atau tanda untuk apabila ada tumpahan atau lantai yang licin. Kemudian saya akan membersihkan area tersebut dengan menggunakan alat kebersihan dan juga bahannya untuk membersihkan lantai yang sesuai. Kemudian saya akan memastikan kondisi lantai itu benar-benar kering sebelum uh, tamu menduduki tempat itu kembali. Nah, alternatifnya saya akan meminta bantuan tim yang lain untuk mengarahkan tempat atau jalur tamu pelanggan yang lain untuk sementara sebelum uh, kondisi tersebut bersih kembali. Seperti itu kurang lebih. Oke, bagus. Em, dari saya itu saja. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih. Sebelumnya, jika diizinkan, saya ingin menanyakan terkait step atau tahap selanjutnya setelah proses interview ini. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk step selanjutnya adalah tes kesehatan. Jadi nanti kalau seandainya kalau kamu lolos wawancara ini, nanti kamu akan dapat email, terus nanti langsung lanjut ke tes kesehatan. Oke, itu aja. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup, Ibu? Oke, terima kasih atas waktunya. Oke, saya rasa itu aja. Boleh kasih closing statement-nya? Baik, terima kasih atas proses interview pada hari ini. Saya berharap dapat berkontribusi dan menjadi bagian dari Dilima Resto dan Catering ini dalam menempati posisi staff housekeeping. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Yang Selamat siang. Selamat siang. Dengan Zulfa Fahriani ya, panggilannya siapa? Iya, betul. Panggilan saya Zulfa. Oke, Zulfa, boleh ceritakan tentang diri kamu? Perkenalkan, saya Zulfa Dinas, akrab dipanggil Zulfa. Saya merupakan lulusan Bidang Manajemen Administrasi dari Universitas 11 Maret, prodi di tahun 2022. Selain itu juga saya sebagai postgraduate memiliki kemampuan organisasi. Selain itu juga saya merupakan pribadi yang disiplin dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Oke, sudah. Sudah. Dalam CV kamu menyebutkan kalau kompetisi kamu adalah time management. Boleh dijelaskan bagaimana cara kamu mengelola atau memanajemen waktu? Dengan manajemen waktu ini, biasanya saya memiliki catatan atau notes tersendiri, di mana notes tersebut berisi jadwal-jadwal yang hari tersebut akan saya lakukan, sehingga membuat waktu tersebut terkelola dengan baik. Oke. Kira-kira selama kamu berkuliah, apa saja pengalaman atau hal-hal yang kamu dapatkan selama berkuliah? Selama saya berkuliah di UNS, saya memiliki beberapa pengalaman dalam bekerja sama dalam tim. Contohnya seperti saya pernah mengikuti berbagai beberapa organisasi atau kepanitiaan. Dalam organisasi saya mengikuti BMSW UNS. Di situ saya sebagai bendahara, dan di dalam situ juga saya bekerja sama dalam tim dalam menyusun laporan dan
Dan saya sadar bahwa bekerjasama dalam tim tersebut merupakan suatu hal yang penting dan sangat dibutuhkan uh, bagi sebuah organisasi ataupun kepanitiaan yang nantinya untuk mencapai tujuan dan arah organisasi tersebut akan kemana sebenarnya. Dan itu juga saya pernah mengikuti kepanitiaan sebagai kakak fasilitator di PFMB Sunanes. Di situ juga saya berkomunikasi yang efektif dengan mahasiswa baru tersebut agar informasi-informasi yang disampaikan, informasi-informasi penting yang harus disampaikan kepada mahasiswa baru tersebut tersampaikan. Oke. Apakah kamu adalah orang yang individual atau orang yang berorientasi pada tim? Dan apakah kamu bisa mendelegasikan atau membagi tugas kepada rekan timmu? Merupakan bukan orang yang individual. Saya bisa saya berprioritas kepada bekerja sama dalam tim. Dan pertanyaan selanjutnya, karena saya mengalami berbagai kepanitiaan yang berhubungan dengan banyak orang, tentunya saya bisa mendelegasikan tugas kepada tim saya, karena saya percaya dan saya memberikan amanah kepada tim saya. Oke, bagus. Apa yang Anda pahami tentang konsep pelayanan prima dalam konteks housekeeping? Yang saya pahami dalam konteks pelayanan prima dalam housekeeping tersebut, tugas layan kebersihan ataupun kenyamanan pelanggan tersebut tepat dalam waktu yang telah ditentukan. Terus juga kemudian tempat yang area yang dibersihkan maupun dirapikan terlihat lebih bersih, dan kemudian terdapat sikap responsif ataupun cepat dalam menangani tugas yang dikerjakan. Oke. Berdasarkan konsep pelayanan prima yang kamu jabarkan tadi, kamu merasa kurang di bagian mana? Mungkin saya kurang di kecepatan dan efisiensi membersihkan kebersihan area tersebut. Karena mungkin saya memiliki pengalaman yang belum begitu mendalam di bidang housekeeping ini. Oke. Bagaimana cara kamu memastikan diri dapat bekerja dengan teliti, detail, dan disiplin? Saya akan menggunakan checklist yang sudah saya buat, yang sesuai dengan SOP perusahaan nantinya. Dan itu juga saya akan berpegang teguh kepada jadwal yang sudah disediakan oleh perusahaan. Dan itu juga saya akan menerapkan time management yang dan sudah diatur dalam SOP perusahaan tersebut. Oke, bagus. Apa langkah yang akan kamu lakukan untuk mengelola ketersediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan? Saya akan melakukan pengecekan stok harian maupun mingguan untuk bahan habis pakai maupun bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Selain itu juga saya akan memastikan ketersediaan barang tersebut dan melaporkan barang bahan baku ataupun barang habis pakai jika stok tersebut sudah hampir habis. Kemudian saya akan melaporkan kepada atasan ataupun bagian logistik. Selanjutnya juga saya akan menyimpan semua peralatan dan memahami penggunaan peralatan dengan baik. Oke. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu mendapati kerusakan sarana dan prasarana?
misalnya lampu mati atau alat rusak? Saya akan segera mencatat kerusakan-kerusakan tersebut dan kemudian saya akan melaporkannya kepada supervisor ataupun manajer atasan saya tersebut. Kemudian jika kerusakan tersebut di area tamu ataupun area yang memungkinkan banyak pengunjung, mungkin saya akan melakukan eh, tanda tanda peringatan agar pengunjung tersebut merasa tidak terluka ataupun terdapat kecelakaan. Dan itu juga saya akan memastikan laporan yang saya ajukan tersebut segera ditindaklanjuti dan kerusakan tersebut telah diperbaiki. Oke, bagus. Kapan kamu merasa perlu menolak permintaan pelanggan terkait pelayanan kebersihan dan mengapa kamu merasa perlu menolak? Saya merasa perlu menolak permintaan pelanggan ketika situasi dan kondisi tersebut melanggar standar operasional perusahaan dan etika kerja ataupun kebijakan perusahaan. Karena prioritas utama saya adalah keamanan, kenyamanan, dan menjaga standar operasional perusahaan. Oke, bagus. Kemudian, saat acara berlangsung, seorang tamu menumpahkan minuman di area yang sering dilalui. Resiko terpeleset cukup tinggi dan acara sedang berjalan. Apa tindakan pertama yang akan kamu lakukan dan bagaimana kamu menjaga agar proses pembersihan tidak mengganggu jalannya acara? Izinnya, saya akan segera mengamankan area tumpahan tersebut dengan tanda peringatan ataupun tulisan jangan dilalui oleh orang. Terus juga untuk menjaga tamu-tamu lain terpleset. Saya akan segera cepat mengambil perlengkapan yang diperlukan untuk membersihkan area tumpahan tersebut dan kemudian saya akan melakukan pembersihan tersebut dengan cepat, hening, dan efisien. Dan kemudian saya akan tetap melakukan kontak mata dengan pelanggan tersebut dengan melakukan yang ada di sekitar acara tersebut. Oke, terima kasih. Sebenarnya cukup dari saya. Apakah ada pertanyaan yang ingin kamu sampaikan? Sudah cukup. Oke. Coba berikan closing statement. Housekeeping tersebut bukan merupakan pekerjaan yang hanya sekedar biasa ataupun dianggap remeh, karena pekerjaan housekeeping yang akan saya lamar tersebut merupakan pekerjaan yang penting karena jika tidak ada pekerjaan tersebut maka area ataupun lingkungan restoran ataupun perusahaan akan terlihat tidak terstruktur ataupun terlihat tidak nyaman, sehingga akan membangun citra perusahaan yang buruk ataupun perusahaan ataupun area restoran tersebut akan terlihat dipandang tidak baik oleh pengunjung ataupun klien. Begitu. Oke, terima kasih banyak atas kesediaannya. Sebenarnya itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Arkan Asma Pamungkas ya. Nama panggilannya siapa? Siap, selamat siang juga. Saya bisa dipanggil Arkan. Oke, Arkan, coba ceritakan tentang diri kamu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arkan Asma Pamungkas. Biasa dipanggil Arkan.
Saya lulusan dari D3 Manajemen Administrasi Universitas 11 Maret. Dan saya terbiasa mengerjakan pekerjaan administrasi, pelayanan, pengelolaan dokumen, dan komunikasi dengan berbagai pihak. Saya pribadi, saya adalah pribadi mampu bekerja dengan tim maupun individu. Setelah selalu belajar yang baru. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu. Oke. Di dalam CV kamu menyebutkan kalau kamu mempunyai kompetensi good communication skill. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa bagus kemampuan komunikasi kamu dan ditunjukkan dengan apa? Mungkin komunikasiku mungkin dari 1 sampai 10 itu mungkin 8 kali. Oke. Tadi apa? Setelah apa? 1 sampai 10. Ya, ditunjukkan dengan apa kemampuanmu yang 8 itu? eh itu dalam komunikasi oh ya. Betul. Dalam komunikasi Kak. Nah, mungkin kayak lebih ke komunikasi terhadap sama anggota terkait tugas kan setiap divisi kan ada beberapa anggota kan. Nah, mungkin kita bisa saling komunikasi supaya tidak terjadinya miskom saat kita melakukan tugas tersebut. Mungkin kayak gitu. Oke. Kamu menyebutkan juga mampu mengoperasikan Office. Coba sebutkan apa saja Office yang kamu bisa operasikan. Mungkin seperti Word, Excel, mungkin ya dua itu. Tapi saya sudah sangat mahir melakukan mengoperasikan Microsoft Office tersebut. Oke. Di sini juga kamu menyebutkan dalam pengalamanmu sebagai staf Sosma, kamu mengadakan acara yang berhubungan dengan masyarakat. Sebutkan salah satu acaranya dan jelaskan apa peran kamu di situ. Jadi gitu. Jadi gini. Jadi kemarin tuh tanggal 29 September itu dari Soma mengadakan program kerja yaitu pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat segitu itu adalah proker yang kita itu kayak mengabdi ke desa atau ke masyarakat. Seperti kita kayak membantu apa problem di suatu desa tersebut. Seperti ketika kayak sungainya apa banyak sampahnya kayak gitu. Nah, kalau lebihnya kayak itu. Nah, saat kita melakukan desain itu kita tuh prokernya itu kayak membersihkan taman dan kita juga mengadakan seperti kayak penjelasan terkait pembuatan pupuk cair organik. Nah, pupuk cair organik itu kayak pupuk yang cair yang dapat dari olahan limbah. Karena apa? Karena kan kita lihat di sungai tersebut kan banyak limbah. Nah, daripada kita buang, dapat kita olah menjadi pupuk tersebut. Nah, mungkin kurang lebihnya kayak gitu. Oke, bagus. Apa yang membuat kamu tertarik untuk mendaftar sebagai staff housekeeping? Halo. Oke, eh, saya ulang pertanyaannya. Apa yang membuat Anda tertarik untuk Ya, mendaftar di menjadi staff housekeeping? tertarik ya tadi. Ya, Oh, karena gini, dari bisa sosmed itu tapi kita kayak kebersihan, kerapian sebagai prioritas. Nah, karena gara-gara proker proker saya lebih sering ke masyarakat dan lebih bantu-bantu, mungkin aku dapat maksudnya dapat lebih pede karena kayak gitu. Makanya aku kayak sangat pede gitu ingin daftar housekeeping. Mungkin kayak gitu sih. oke.
Coba ceritakan pengalaman kamu bekerja dalam tim. Halo? Ya, halo. Coba ceritakan pengalaman kamu bekerja dalam tim. Ceritakan pengalaman Anda bekerja dalam tim. Betul. Dalam tim ya, kayak kan aku dulu pernah mengikuti organisasi yang namanya Himama. Nah, dalam divisi itu kan terdapat banyak orang. Nah, itu kita dapat sering saling bekerja sama dengan sesama pihak dan kita juga sering melakukan tugas tersebut bareng-bareng. Nah, mungkin kurang lebihnya kayak gitu. Dan saya dulu pernah di CV kan saya menulis saya pernah mengikuti pengabdian masyarakat itu menjadi logistik. Nah, logistik sendiri kan seperti memastikan barang saat acara dimulai. Nah, itu kita sering komunikasi kepada divisi lain karena ketika saya membutuhkan barang, saya kan pasti kayak lebih ke tanya-tanya ke teman-teman yang lain ada nggak ya punya barang-barang ini. Nah, mungkin kurangnya kayak gitu. Oke. Apakah kamu adalah orang yang individual atau berorientasi pada tim? Dan apakah kamu bisa mendelegasikan atau membagikan tugas-tugas dalam tim kepada rekan setimmu? Sebenarnya saya fleksibel. Saya nyaman bekerja sendiri dengan fokus pada target. Tetapi saya juga menikmati kerja tim karena bisa bertukar ide dan menyelesaikan pekerjaan lebih efektif. Nah, untuk mendelegasikan tugas kepada tim bisa. Karena saat saya bertugas di logistik, saya sering bagi tugas sesama tim gitu. Supaya mempercepat waktu dan lebih efisien. Mungkin kayak gitu. Oke. Menurut kamu, apa saja kriteria atau syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang housekeeper? Menurut saya, itu pertama, kebersihan dan kerapian sebagai prioritas. Kedua, lebih teliti, disiplin, dan lebih cepat dalam melakukan pekerjaan. Ketiga, komunikasi baik dengan tamu maupun tim. Keempat, pengetahuan tentang alat dan bahan kebersihan. Dan yang terakhir menurut saya itu sikap sopan dan ramah kepada tamu maupun tim. Mungkin kayak gitu. Oke, bagus. Dari kriteria atau syarat yang kamu sebutkan tadi, kriteria mana yang belum kamu kuasai? eh Mungkin komunikasi baik dengan tamu dan tim mungkin ya. Karena aku orangnya tuh biasanya lebih gugup kalau ketemu orang lain gitu. Kayak harus menyesuaikan diri. Jadi mungkin rada masih gugup gitu. Oke, selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan untuk mengelola ketersediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan? Maaf tadi gimana? Saya ulangi, apa langkah kamu Ya. untuk mengelola ketersediaan perlengkapan dan peralatan kebersihan? Mungkin aku yang pertama, saya akan melakukan pengecekan kesediaan secara rutin. Dan yang kedua, saya juga akan mencatat kebutuhan di logbook atau di administrasi. Ketiga, saya juga menyimpan alat sesuai dengan kategori dan SOP yang disiapkan. Dan yang terakhir, mungkin melaporkan kebutuhan jika persediaan mulai menipis. Dan ini sejalan dengan kemampuan saya, administrasi dan data manajemen yang saya tulis di CV tersebut. Gus, apa yang akan kamu lakukan jika kamu mendapati kerusakan sarana dan prasarana, misalnya lampu mati atau alat rusak? Hmm, mungkin kalau dari saya, segera mengamankan area agar tidak membahayakan tamu. Mungkin saya mengutamakan tamu supaya tidak mengalami masalah. Lalu kemudian melapor ke teknisi atau engineering dan mencatat laporan kerusakan secara administratif. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu. Intinya mengutamakan supaya tamu tidak kena bahaya. Terus, Ya, bagus. Eh, Kemudian, kapan kamu merasa perlu untuk menolak permintaan pelanggan terkait pelayanan kebersihan?
Dan mengapa kamu merasa perlu untuk menolak permintaan tersebut? Mungkin ketika tamu melanggar SOP pertama, dan yang kedua membahayakan keselamatan dan di luar warna pekerjaan housekeeping seperti ya itu tadi kayak melanggar SOP, membahayakan keselamatan orang lain, mungkin kayak gitu. Nah, tapi tetap memberikan alternatif layanan yang diperbolehkan, mungkin gitu sih. Oke. Hmm. Saat acara berlangsung, seorang tamu menumpahkan minuman di area yang sering dilalui. Resiko terpeleset cukup tinggi dan acara sedang berjalan. Kira-kira apa tindakan pertama yang akan kamu lakukan dan bagaimana kamu menjaga agar proses pembersihan tidak mengganggu jalannya acara? Mungkin yang pertama, aku akan koordinasi ke sama divisiku. Kayak tanya, ini enaknya harus gimana? Apakah harus kita bersihin dulu apa gimana? Jadi kita kayak bisa bagi tugas gitu. Satu bisa menetralkan tempat, yang tentunya bisa menyiapkan untuk minuman yang sudah eh, jatuh tadi itu, yang lagi bisa membersihkan, kayak gitu sih mungkin eh, supaya biar bisa lebih efisien juga. Eh, dari saya cukup itu saja. Apakah ada pertanyaan yang ingin kamu sampaikan? Eh, Mungkin kalau pertanyaan nggak ada, mungkin aku lebih ingin menyampaikan eh, kata-kataku aja ya supaya lebih meyakinkan ke pihak pihak HR-nya aja. Mungkin kayak gitu sih. Oke, silahkan. Mungkin saya cuma mau bilang saya siap belajar bekerja dengan disiplin dan memberikan pelayanan terbaik untuk tamu. Dan semoga saya bisa menjadi bagian dari tim housekeeping di sini. Dan saya sangat tertarik karena pekerjaan housekeeping ini langsung berdampak pada kenyamanan tamu. Dan saya orangnya detail, rapi, dan suka memastikan lingkungan bersih. Karena itu tadi, saya juga dulunya kan ikut di Mama yang divisi Sosma, nah, mungkin itu. Dan saya merasa kemampuan saya cocok dengan posisi ini. Dan saya akan memberikan perkembangan secara profesional di bidang tersebut. Mungkin kayak gitu. Oke, terima kasih Arkan ya atas waktunya dan kesediaannya. Ya, Terima kasih, mungkin itu saja dari ya, saya. Terima kasih banyak, selamat siang. ya, selamat siang. Selamat siang, Muhammad Zaka Ya, Alfi. Panggilannya siapa? Fikri boleh, Bu. Oke, Fikri, coba ceritakan tentang diri kamu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jakal Fikri. Saya pribadi yang disiplin, teratur, dan terbiasa bekerja di lingkungan yang membutuhkan ketelitian tinggi. Saya memiliki ketertarikan pada bidang kebersihan, kerapihan, dan pelayanan, sehingga saya ingin berkarir di housekeeping. Saya juga mudah beradaptasi dan senang bekerja dengan standar operasional yang jelas. Sudah? Oke. Di CV kamu menyebutkan bahwa kamu mempunyai kompetensi sebagai orang yang responsif. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa responsif kamu? Dan hal itu ditunjukkan dengan apa? Menurut saya, kalau 1-10, saya di angka 8, Bu, karena saya memiliki kemampuan dalam menjaga kebersihan ruangan, mengoperasikan peralatan kebersihan, serta memahami standar sanitasi dasar. Latar belakang pendidikan saya adalah lulusan dari SMA 3 Boyolali dan UNS. Saya juga memiliki pengalaman membawahi suatu proyek event di sekolah saya, Bu. Saya terbiasa melakukan pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan manajemen waktu dan kedisiplinan. Oke. Em, selama kuliah, kamu menyebutkan di sini kamu mengembangkan kemampuan komunikasi dan pelayanan pelanggan. Boleh tolong jelaskan lebih lanjut bagaimana kamu mengembangkan kemampuan-kemampuan tersebut? Saya mengembangkan kemampuan komunikasi dan pelayanan pelanggan dengan beberapa cara. Pertama, saya membiasakan diri untuk berbicara dengan sopan, jelas, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.
Yang kedua, saya selalu mendengarkan terlebih dahulu sebelum memberi jawaban, supaya pelayanan saya sesuai dengan kebutuhan tamu. Ketiga, saya suka mengamati cara senior atau rekan saya yang sudah berpengalaman untuk berkomunikasi dengan tamu lalu menirunya. Sudah? Oke. Coba ceritakan pengalaman kamu bekerja dalam tim. Baik, saya sudah terbiasa bekerja dalam tim, kemudian membagi tugas secara adil dan saling membantu ketika ada yang membutuhkan, dan menjaga komunikasi agar pekerjaan selesai tepat waktu. Saya percaya kerja sama tim yang baik membuat hasil kerja menjadi lebih efisien. Oke. Em, apakah kamu adalah orang yang individual atau berorientasi pada tim? Dan apakah kamu bisa mendelegasikan atau membagi tugas kepada rekan timmu? Baik, saya bisa bekerja secara mandiri maupun dalam tim. Jika tugas bersifat personal, saya bisa menyelesaikannya dengan fokus dan bertanggung jawab. Namun, jika harus bekerja dalam kelompok, saya mampu berkolaborasi dengan baik. Kemudian, jika saya diberi tanggung jawab sebagai koordinator, saya akan membagi tugas berdasarkan kemampuan anggota tim, memastikan pekerjaan berjalan lebih cepat dan hasilnya tetap rapi, serta sesuai standar yang ada. Menurut kamu nih, apa yang kamu pahami tentang konsep pelayanan prima dalam konteks housekeeping? Baik, pelayanan prima menurut saya adalah memberikan pelayanan terbaik dengan cepat, sopan, penuh inisiatif, serta memastikan tamu merasa nyaman dan dihargai. Oke. Dari apa yang kamu jabarkan tadi, kamu merasa kurang di bagian mana? Baik, saya masih terus mengembangkan kemampuan penggunaan beberapa jenis chemical tertentu, serta teknik pembersihan yang lebih spesifik. Namun, saya akan belajar cepat dan selalu terbuka dengan pelatihan atau arahan baru. Bagaimana cara kamu memastikan diri kamu bisa bekerja dengan teliti, detail, dan disiplin? Baik, saya mengikuti checklist, bekerja sesuai SOP, dan memastikan setiap area dicek 2 kali sebelum dinyatakan selesai. Saya juga mengatur waktu kerja agar semua tugas dapat dikerjakan tepat waktu. Apa langkah yang akan kamu lakukan untuk mengelola ketersediaan peralatan dan perlengkapan kebersihan? Baik, saya akan melakukan pengecekan rutin, mencatat barang yang mulai menipis, dan melaporkan kepada supervisor untuk permintaan refill, serta memastikan peralatan disimpan di tempat yang benar dan dalam kondisi baik. Oke. Apa kira-kira yang akan kamu lakukan jika kamu mendapati kerusakan sarana dan prasarana, misalnya lampu mati atau alat rusak? Baik, saya tentunya akan mencatat kerusakannya terlebih dahulu, kemudian segera melapor kepada bagian teknisi atau supervisor, serta memberi tanda agar alat atau area tersebut tidak digunakan oleh tamu atau staf yang lainnya. Kapan kamu merasa perlu untuk menolak permintaan pelanggan terkait pelayanan kebersihan dan mengapa kamu merasa perlu untuk menolak permintaan tersebut? Tentunya, jika permintaan tamu yang melanggar SOP atau tidak aman atau berada di luar kewenangan housekeeping, saya akan menjelaskan dengan sopan dan tentunya akan menawarkan alternatif yang sesuai aturan yang ada. Oke. Kemudian, saat acara berlangsung, seorang tamu menumpahkan minuman di area yang sering dilalui. Resiko terpeleset cukup tinggi dan acara sedang berjalan. Apa kira-kira tindakan pertama yang akan kamu lakukan dan bagaimana kamu menjaga agar proses pembersihan tidak mengganggu jalannya acara? Baik, tindakan pertama yang saya lakukan adalah mengamankan area dan memastikan tamu tidak terpeleset dengan memberi tanda peringatan. Setelah merasa aman, saya segera membersihkan tumpahan tersebut secara cepat dan efisien. Kemudian saya menjaga agar proses pembersihan tidak mengganggu acara dengan tetap bertindak tenang dan profesional. Oke.
kamu ada apa? Kamu memiliki pengalaman yang berkaitan dengan HK atau tidak? Saya memiliki pengalaman bekerja sebagai housekeeping di sebuah perusahaan yang ada di Boyolali. Tugas saya meliputi membersihkan kamar, merapikan tempat tidur, mengganti linen, melakukan general cleaning, serta memastikan semua fasilitas tamu berfungsi dengan baik. Saya juga terbiasa bekerja dengan SOP yang standar, menggunakan chemical dengan benar, dan berkomunikasi dengan tamu secara sopan. Jika mereka membutuhkan bantuan, pengalaman tersebut membuat saya terbiasa bekerja cepat, teliti, dan menjaga standar kebersihan yang tinggi. Eh, apa yang membuat Anda tertarik untuk mendaftar menjadi staff housekeeping? Baik, saya tertarik karena saya menikmati pekerjaan yang berhubungan dengan kebersihan dan kerapian. Saya merasa puas ketika bisa membuat ruangan terlihat rapi, nyaman, dan siap digunakan. Selain itu, housekeeping adalah pekerjaan yang membutuhkan kedisiplinan dan perhatian terhadap detail, dua hal yang sesuai dengan karakter saya. Oke. Sebetulnya itu saja dari saya. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Baik, kemungkinan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, ingin menanyakan mengenai benefit untuk posisi housekeeping, seperti sistem gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang diberikan perusahaan. Oke, untuk gaji housekeeping sendiri, range-nya adalah 2 sampai 3 juta. Untuk tunjangan, ada tunjangan hari raya, tunjangan akhir tahun, dan untuk apa tadi yang terakhir? Fasilitas yang diberikan perusahaan, Bu. Oke, untuk fasilitasnya saat ini adalah mes atau rumah tempat tinggal dan makan selama eh, jam kerja. Apakah sudah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, Bu, saya kira sudah cukup jelas. Oke, coba kasih closing statement kamu. Baik, saya siap memberikan kinerja terbaik dan mengikuti semua standar yang ada di perusahaan. Saya berharap bisa menjadi bagian dari tim housekeeping dan berkontribusi menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman bagi tamu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Fikri atas kesediaannya. Terima kasih banyak. Selamat siang. Yang Bu, terima kasih.